Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardia Zati dengan NPM 25061030210080. Nah, tujuan saya membuat video ini ingin menuntaskan atau memenuhi tugas pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Subahini SPD MPD, di mana tugasnya merupakan laporan ilmiah dalam kondisi jalan pada video tersebut. Kalian bisa melihat video tersebut yang saya tayangkan ini. Nah, laporan observasi ini disajikan sebagai bentuk analisis deskriptif terhadap kondisi infrastruktur jalan setapak di salah satu kampung di kota Banda Aceh, yang berdasarkan informasi merupakan jalur evakuasi bencana. Fokus utama dari observasi visual ini adalah untuk mendokumentasikan kondisi fisik jalur, mengidentifikasikan tantangan yang timbul dari aspek kelayakan dan drainase, serta menilai implikasinya terhadap fungsi kritisnya sebagai jalur evakuasi bencana bagi masyarakat sekitar. Data yang saya gunakan bersumber dari rekaman video yang tadi berdurasi 1 menit 15 detik yang secara spesifik menampilkan akses jalan sempit yang berbatasan langsung dengan saluran air dan pemukiman padat. Berdasarkan hasil pengamatan mendalam terhadap rekaman video tadi, dapat dideskripsikan bahwa jalur akses ini memiliki karakteristik sebagai jalan setapak atau lorong dengan lebar sangat terbatas yang hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki atau sepeda motor dengan kecepatan sangat rendah. Permukaan jalan ini didominasi oleh tanah yang tidak diaspal dan bercampur dengan kerikil dan berbatuan lepas di hampir seluruh jalan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa jalur ini belum mendapatkan intervensi pengaspalan atau paving yang sangat memadai. Kondisi permukaan yang tidak stabil ini secara teknis dapat menurunkan daya dukung jalan, meningkatkan risiko tergelincir, dan sangat berpotensi menyebabkan kerusakan pada kendaraan roda 2 yang melintas pada jalur tersebut. Lebih lanjut lagi, di sepanjang sisi jalur tadi terlihat adanya vegetasi liar yang tumbuh dengan lebat, yang secara visual dan fungsional mempersempit lebar efektif jalan dan mengurangi visibilitas. Di sisi kiri jalur, terutama pada awal dan akhir video, terlihat jelas keberadaan saluran air atau parit yang membatasi pemukiman. Sayangnya, terlihat adanya tumpukan sampah, puing, dan ranting pohon di sekitar area parit. Seperti yang di video tersebut pada durasi 0017, 0018, dan 0052, kondisi ini mengindikasikan masalah kronis dalam sistem pengelolaan sampah dan drainase. Implikasi dari temuan ini sangat signifikan, terutama dalam konteks mitigasi bencana. Sebagai jalur evakuasi, jalan ini seharusnya memenuhi standar aksesibilitas dan kelancaran yang tinggi. Namun, kondisi permukaan jalan yang tidak stabil dan sempit akan menghambat laju evakuasi massal, terutama dalam situasi darurat panik, dan secara praktis melumpuhkan akses bagi kendaraan prioritas seperti ambulan atau mobil SAR. Selain itu, penyumbatan parit oleh sampah berisiko tinggi menyebabkan banjir lokal saat terjadi curah hujan yang ekstrim, yang secara langsung akan memblokir jalur evakuasi saat fungsi tersebut sangat dibutuhkan. Mengingat bahwa kota Banda Aceh adalah ibu kota provinsi yang rentan terhadap bencana, kondisi infrastruktur vital seperti ini memerlukan perhatian yang sangat serius. Oleh karena itu, berdasarkan analisis objektif ini, direkomendasikan perlunya intervensi program peningkatan infrastruktur dari pemerintah Kota Banda Aceh. Langkah-langkah yang harus diprioritaskan meliputi pengerasan permukaan jalan untuk meningkatkan daya dukung dan stabilitas, serta normalisasi dan pembersihan sistem drainase secara menyeluruh dan berkala.
Nah, upaya ini sangat krusial untuk menjamin keselamatan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi risiko bencana yang tidak terduga. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa kondisi infrastruktur yang saya observasi ini, terutama statusnya sebagai jalur evakuasi, menunjukkan adanya disparitas signifikan antara fungsi ideal yang diharapkan dengan realitas lapangan. Tantangan di jalan ini tidak hanya terbatas pada kenyamanan, tetapi secara langsung berkaitan dengan keselamatan publik dan efektivitas manajemen risiko bencana di kawasan padat penduduk. Nah, saya menegaskan kembali bahwa intervensi kebijakan dan anggaran yang terfokus dari pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengerasakan jalur dan membenahi drainase adalah sebuah keharusan. Ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, melainkan investasi kritis dalam kapasitas adaptasi dan ketahanan kota terhadap ancaman bencana di masa depan nanti. Nah, demikian laporan observasi ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.